Tahu nggak sih kalau salah satu cara prediktor untuk menentukan efektivitas latihan dalam program training Anda adalah dengan menggunakan RPE scale. Tapi apa sih RPE itu? Nah, check it out video berikut ini. Let's go. Hai guys, masih kembali bersama saya Fit Coach pada seri training. Dan juga seperti yang saya bilangin tadi pada waktu awal bahwa salah satu training skill yang saya kasih knowledge ke semua coaching klien saya adalah bagaimana mengimplementasikan yang namanya dengan RPE based training. Nah, saya nggak tahu juga apakah mungkin RPE ini sudah pernah dengar atau tidak, tetapi pada umumnya kalau di luar ini sudah cukup populer, apalagi kalau di kalangan elite powerlifter. Kenapa? Karena memang RPE sendiri bukan suatu hal yang baru ya. Jadi Mike Tesser, dia adalah founder dari Reactive Training System. Dia sudah memakai RPE based training ini sejak dari tahun 2000-an. Dan Mike sendiri itu salah satu yang orang yang sangat populer banget, dan juga banyak telah menelurkan memang yang juara elite powerlifter kelas dunia. Nah, kenapa saya ingin membuat video ini? Salah satunya juga, selain memang yang pertama adalah saya menjelaskan kepada Anda kenapa memakai RPE base ini menjadi esensial menurut saya pribadi ya. Karena memang kalau misalnya di dalam dunia online atau online coaching pada waktu awal, salah satu kesulitan yang saya alami adalah bagaimana caranya kita tahu intensitas latihan yang kita pakai itu sudah sesuai, pas, sehingga memastikan terjadinya pengaplikasian dari prinsip latihan itu sendiri, yaitu yang namanya dengan progressive overload atau do more work each time. Nah, progressive overload sendiri memang salah satu faktor yang sangat menentukan adalah intensitas. Dan selain itu biasanya orang ngomongnya tentang load atau beban yang dipakai, tetapi yang tidak kalah penting lagi adalah mengenai effort. Nah, effort inilah RPE based training ini yang lebih ke arah sana. Nah, RPE dari singkatan dari bahasa kerennya RPE, singkatan dari Rate Perceived Exertion atau How Hard is the Set. Nah, ini juga menjadi jawaban bagi Anda yang mungkin kayak pertanyaannya seperti ini, Coach, karena konteks saya adalah, mayoritas klien saya adalah general people ya, jadi kayak stay at home mom, busy professional yang terkadang pasti ada skip latihan ya. Mungkin kadang ada satu jeda minggu yang tiba-tiba mendadak dia harus traveling nih seminggu atau ngurusin kerjaan dan segala macamnya. Nah, RPE ini itu bisa menentukan intensitas yang cukup pas untuk Anda, sehingga meskipun Anda sibuk, penelitian sudah membuktikan bahwa 1 or 2 hard sets itu sudah cukup untuk memaintain masa otot Anda. Problemnya adalah how hard is hard. Nah, ini kita mulai masuk pelan-pelan ya. Jadi kayak susah kita mengkuantifikasikan kayak gimana coach, gimana latihannya. Kalau saya tanya, enteng, ringan, oke? Atau ya lumayan lah, jabuto lah, lumayan. Berat coach, berat, aku nggak ngerti. Ringan seberapa, medium seberapa, atau berat dan berat banget seberapa? Karena tidak dikuantifikasi. Seperti yang saya bilang bahwa there is no one size fits all. Ini yang menjadi penting untuk kita pahami bahwa di sini RPE base muncul, ya kan? Nah, RPE sendiri how hard is the set, kita kembali masuk ke effort ya. Dan ini adalah satu pasutri nih. Jadi pasutrinya adalah suami istrinya adalah ada yang namanya RIR atau repetition in result. Nggak usah bingung. Jadi gini, secara sederhananya nanti akan nongol tabel, harusnya di sini nongol tabelnya. Nah, coba dicemati sebentar, karena ada nongol di sini. Itu untuk pengkuantifikasian dari RPE. Nah, kalau misalnya RPE-nya semakin tinggi RPE, berarti semakin kecil RIR. Semakin besar RIR, semakin kecil RPE. Jadi kurang lebih seperti itu, hanya untuk menjadi cross check bahwa proper enggak. Kenapa RIR penting? Karena RPE sendiri dulunya sebelum dipakai Mike, diadaptasi oleh Mike dan disempurnakan oleh Mike Tesser tadi yang saya bilang di awal, itu biasanya lebih banyak dipakai untuk endurance based training. Tidak bisa diaplikasikan untuk latihan beban atau resistance training. Nah, disinilah kenapa ada namanya RIR atau sisa berapa yang kita bisa ngangkat. Nah, jadi kita berpatokan kepada skala tadi, ya kan? 1 sampai 10 tadi. 1 literally adalah super sangat ringan, benar-benar kayak nyantai nonton drama Korea sambil leye-leye sambil makan popcorn misal. 10 adalah literally heavy, really heavy. Anda harus benar-benar full fokus dan effort di sana. Nah, kalau RPE 1 berarti RIR 9. Nah, kalau RPE 10, RIR-nya 0, alias Anda cuma bisa mengangkat
itu sekali doang, atau maksimum effort, atau biasanya kalau dibuat di gym gaya-gayaan ngangkat, kamu bisa bench press berapa sih? Oh aku bisa 150 kilo, cuma bisa sekali. Itu yang dimaksud dengan RPI 10 atau 1RM. Oke. Nah, kita kembali lagi masih dalam konteksnya bukan untuk atlet, tetapi lebih kepada general populations. Anda harus masuk range-nya untuk mengestimasi progres adalah di range RPI. Mayoritas ada di angka 7 sampai 8 dari 10. Oke, jadi kuantifikasi angka RPI ada di angka segitu ya. Kalau Anda pemula, cukup Anda mungkin bisa start dengan 5 atau 6 ish. Dari 10 Anda sudah dapat hasil. Tetapi eventually tubuh kita beradaptasi, tubuh kita bertambah kuat, strength kita bertambah, kapasitas skill juga bertambah. Anda butuh stimulus yang lebih. Nah, jadi sampai situ semoga jelas ya. Jadi kita move on lagi. Nah, kenapa aku suka banget pakai RPI ini? Karena memang praktis, gampang banget. Dan kedua adalah alasan yang lain, kita ngomongnya kembali ke masalah yang namanya fatigue management. Ini yang mungkin jarang dibicarakan oleh orang, mungkin di Indonesia masih jarang. Maksudnya begini, orang terlalu terpikir dengan training program yang go hard or go home, no pain or no gain, ya kan? Hajar bleh. Pertanyaannya adalah, ingat bahwa training sendiri adalah sebuah stimulus. Jadi kita bisa dapat keuntungannya, kita bisa dapat hasil kalau kita bisa recover dari stimulus yang kita ciptakan pada waktu training. Jadi kita namanya adalah stres. Stresnya kemana? Stresnya ke otot itu tadi. Nah, problemnya adalah kita nggak hidup di dunia Korea atau drama Korea drakor yang skalanya indah, ya kan? Kita hidup di real life. Problemnya adalah kita seringkali jarang atau lupa menghitungkan faktor-faktor lain yang tidak kalah pentingnya dengan training itu sendiri. Apa itu? Sleep quality atau kualitas tidur. Kedua, status diet atau nutrition. Ketiga, manajemen atas stres. Maksudnya apa? Dalam pekerjaan juga masuk stres nggak? Yes. Itu yang namanya dengan real life stressors. Anak sakit, anak kuliah online juga bentuk stresor, anak ujian stresor juga. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam ini. Nah, semua ini bisa dikuantifikasi dengan RPI. Jadi maksudnya begini, contoh, oke. Supaya gampang nih ya. Oke, aku tak menghilang sebentar. Literally misalnya nih, aku anggap aku punya kettlebell 10 kilo. Let's say kita melakukan gerakan yang namanya deadlift nih, ya kan? Beban yang sama ini ya, beban yang sama. Aku angkat, set. Oh, RPI-nya ini ya 3 atau 4 dari 10 minggu ini. Kita asumsikan, ini contoh gampang ya, ini salah satu contoh yang lain. Minggu depannya kita latihan lagi, kita ngangkat dengan beban yang sama. Atau mungkin the next week, minggu depan atau bulan depannya nih dengan beban yang sama. Bisa jadi dengan beban yang sama, RP-nya Anda turun. Berarti apa? Berarti Anda sudah lebih kuat. Berarti apa? Berarti Anda sudah tidak harus pakai 10 lagi. Ya kan? Seperti saya bilang tadi di awal bahwa mayoritas training program Anda seharusnya Anda di angka range 6-8 dari 10. Lah ini cuma 2-3 dari 10. Berarti ini masih kita mau dalam konteksnya underperform. Oke? Nah, bisa jadi juga in some cases, misalnya ini saya cewek gak pernah olahraga, ngangkat dari yang sama, anggap saya cewek ya, ngangkat. Coach, berat, oke, jangan ngomong berat. RP-nya berapa? Aku udah ngomong. Lumayan sih, di atas 5 atau di bawah 5. Aku biasa tanya gitu, memudahkan mereka untuk mengkuantifikasikan ini. Oh, di atas 5 coach, oke. 7, 8? Ya sekitar 7-an lah. Oke, 7. Ya kan? Tiba-tiba anaknya dia sakit, terus ada satunya lagi ulangan, kurang tidur karena ada jalan pekerjaan sekaligus nih. Minggu depannya ngangkat 10 kilo yang lain, sama nih bebannya. Ngangkat, sep, wih gila, cepet sini 9, beban sama. Makanya aku bilang ini bisa kita mau dalam konteksnya effort. Oke? Nah, makanya saya bilang bahwa berat menurut patokan siapa dulu nih. Nah, dengan adanya pengaplikasian RPI ini, kita bisa jadi paham, oh iya ya, ternyata saya ini underperform atau overperform. Karena bisa dikuantifikasikan dan kita bisa catat itu. Dan juga alasan ketiga lagi adalah, terutama untuk orang-orang yang traveling, pindah-pindah nih, kayak ada beberapa klienku yang
Setiap hari Minggu ke rumah mertua, punya akses ke gym di clubhouse. Alatnya lengkap, kalau biasa di rumah pakai 12 kilo doang karena punyanya itu. Di clubhouse punya banyak, lengkap, sampai 25 kilo ada. Tanya dong, coach aku harus pakai beban berapa? Ini pertanyaan paling sering ditanyakan ya. Pakai yang start, pakai RPI 7. Oke. Tapi masih gak paham, berarti paling gampang adalah ringan dulu. Saya lebih suka prefer dari starting ringan dulu, kemudian tanya, oke, jujur, ada di angka berapa? Oh, masih sekitar 45an lah coach. Oke, berarti kamu harus naik lagi. Itu memudahkan saya untuk memutuskan Anda stay di sana atau Anda naik ke atas. Oke, that's why saya nggak pernah bilang berapa beban kilogram yang dipakai. Kenapa? Karena ini bisa berubah dan starting point setiap orang beda. Dan juga karena faktor-faktor stressor yang saya bilang tadi, yang non-training related ya. Nah, itulah juga pentingnya di sini. Makanya juga RIR sendiri adalah sisanya. Jadi saya tidak pernah menyarankan. Biasanya begini. Karena kalau dulu waktu pertama kali saya fitness, orang kali sering kali ngomongnya, wah aku harus ngangkat heavy. Setiap kali ngangkat berat, which is dalam real life situations nggak bisa. Kalau saya sekarang nggak bisa. Kenapa? Stressor saya sekarang banyak. Saya sudah berkeluarga, anak 2, punya bisnis untuk di manage, masih online coaching, masih ngajar. Kalau saya dulu waktu saya go home mentalitas itu tadi, saya masih kuliah, jajan dari orang tua. Kalau capek bisa tidur siang. Nah sekarang itu sudah beda kondisinya. That's why juga pengimplementasian RPI sendiri menjadi sangat proper buat saya nih, dan menjadi sangat oke. Sisa berapa in the tank. Jadi saya tidak mengharapkan juga, dan literatur juga berulang kali membuktikan bahwa training not until failure, tidak sampai benar-benar literally mati atau dead atau berat banget, itu malah lebih produktif dibandingkan yang setiap kali latihan dia sampai benar-benar habis. Sudah terbukti banyak-banyak. Jadi coach harus di berapa? Sekitar sisa 3, 2, 1. Berarti RIR 3, RIR 2, RIR 1. Kalau di RPI kan berarti RPI 7, 8, 9. Sisa 1 in the tank. Memang kita sengaja untuk ngangkat. Memang kita sengaja untuk tidak sampai benar-benar failure. Kenapa? Ada hitungannya nanti. Harusnya nanti di sini dibantu Ray untuk mengeluarkan tombol tabel ya kan, supaya bisa kelihatan nih salah satu contoh case-nya. Oh iya ya, ternyata kayak gini nih yang dimaksud. Dan kemudian dari situ, oh iya ternyata dari situ total volume trainingnya bisa lebih banyak. Oke, saya nggak akan terlalu banyak bahas ini karena itu sudah beda area. Saya cuma video-videonya dalam menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan RPI dan RIR based training terhadap program latihan Anda. Jadi sudah ada beberapa, dan besar harapan saya untuk memang Anda bisa mendapatkan sesuatu dari video ini. Tapi mungkin bagi untuk pemula yang tidak pernah memakai ini, mungkin agak sedikit bingung ya. Saya sarankan adalah Anda mencatat aja dulu, dan kemudian tulis aja estimasinya berapa. Dan bagusnya adalah untuk intermediate dan advanced lifter menjadi lebih akurat. Kenapa? Karena mereka benar-benar tahu maksimalnya dia berapa. Ini salah satu contoh yang paling gampang adalah untuk menutup sekalian video ini adalah saya punya salah satu klien yang awalnya dia selalu latihan sendiri di gym ya. Dia komplain sama saya dan cewek ini, dia bilang, Hitra suku nggak pernah lebih dari 60 kilo, itu aku paling berat. Dan aku merasa progres itu stuck. Kenapa ya? Padahal aku merasa latihanku sudah oke lah. Aku seminggu latihan 3-4 kali, which is quite good ya untuk recreational lifter. Oke, aku bilang, oke deh, namanya Christina, kamu bisa 60 kilo, kamu dapat berapa kali repetisi? Aku dapatnya 9 doang. Oke, sekarang kita tetap pakai setting up 60 kilo, nanti tak lihat tuh. Nah, kalau secara RP ternyata kamu tahu dia dapat berapa? Dia dapat 19 repetisi. Jedanya berapa tuh dari 9 ke 19? Dan aku rasa kalau 19 itu masuk di RPI skill sekitar 8-an 9. Kalau dia benar-benar full, saya yakin bisa dapat dari 22, 23. Nah, kita bisa kelihatan ini dari mana? Dari speednya, temponya dia ngangkat. Tambah lama kalau dia semakin berat atau capek kan apa yang jadi sama kecepatan barnya? Pelan, jadi pelan, ya kan? Kemudian juga dari facial expression kelihatan. Nah, itulah kenapa penting untuk benar-benar kita tahu effort yang kita lakukan itu benar-benar pas atau enggak. Bukan hanya mengenai load, terutama untuk wanita, mereka rata-rata biasanya underperform ini. Banyak banget, 95% mereka rata-rata underperform. Dan bilang, aku nggak mau sampai overperform atau overtraining coach. Saya sampai hari ini 14 tahun saya latihan, sangat amat jarang itu benar-benar real overtraining.
Dan dengan pengimplementasian RPI base ini, contohnya seperti si Christine tadi, kita bisa tahu kenapa mereka tidak dapat progres. Ingat ya, tubuh kita butuh additional stimulus atau mengaplikasikan progressive overload dari waktu ke waktu, memastikan harus ada. Kalau nggak ada ya sudah stuck. Tubuh kita merasa ngapain gua harus berkembang lagi. Toh dengan segini gua bisa. Ngomongin tentang effort tidak intensity, tapi how hard you train, how hard you push yourself, not until failure. Shy from failure, -2, -3, -1, untuk memaksimalkan dari program latihan Anda. Oke, tentu saja mungkin bagi beberapa audiens yang mungkin melihat video ini agak sedikit bingung mungkin ya, dan saya paham. So please, jika Anda punya pertanyaan seputar RPI RIR base training ini, Anda bisa tulis komen di bawah. Dan juga of course jangan lupa di subscribe, like, dan juga share. Bagi teman-teman yang mungkin selama ini mereka playthrough stuck, programnya sudah merasa oke tapi kok tidak ada hasil, gitu-gitu aja. Ini bisa menjadi salah satu dari solusi terbaik Anda praktikal yang Anda bisa langsung Anda implementasikan. Thank you banget, saya rasa begitu. Dan the next video saya akan bahas juga yang tidak kalah pentingnya tentang komponen how to design your own program effectively and based on science. Thank you banget sudah watching out. Nggak tahu ini sudah berapa lama, kelihatannya lama banget, tetapi saya yakin bahwa karena saya nggak bisa nyingkat ini ya, menurutku juga karena esensinya adalah seperti itu, dan semoga Anda bisa memberikan manfaat bagi Anda dan juga bagi yang menonton video ini. Thank you, and see you in the next video. God bless.